Pot etam tentangan Migdol, Mara Elim laut Teberau, Padang gurun Sindoka alus Rafidim, Padang gurun Sinai Kibrot Ta'awa Haserot, Ritma Rimon Peros Libna Risa, Kehelata Hasyafer, Harada Makelot Tahatara, Mitka Hasmona Moserot. Jangan melawan Tuhan dengan bersungut-sungut, Benea akan horgitgat. Yot bata abrona esion geber, bukan ikut firman Allah. Kades gunung Hor Salmona Funon, obot reruntuhan Abarim, di Bondat Almon di Blataim, Gunung Abarim dataran Moab Gilgal. Inilah semua nama perkemahan, 40 tahun perjalanan padang gurun. Mari kita semua taat firman Tuhan dan masuk surga dengan diubah. Halo, selamat pagi semuanya, Shalom. Selamat hari Tuhan ya. Kiranya di hari Tuhan ini kita penuh dengan sukacita, kita penuh dengan firman. Dan sebelum kita masuk dalam firman, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang hidup, Bapa kami sungguh mengucap syukur karena Engkau begitu mengasihi kami sehingga kami boleh beribadah di hari Tuhan yang Engkau tentukan untuk kami boleh datang beribadah. Allah Bapa, tolong bantulah kami agar kami boleh fokus seluruh tubuh, jiwa, roh, dan hati kami boleh tertuju kepadamu sehingga kami boleh menerima firman, sehingga lewat doa dan lewat firman kami boleh dikuduskan kembali ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita hari ini akan belajar apa? Ya, kita belajar iman yang bersyukur dari Ayub. Kita baca sama-sama pembacaan ayat Ayub 1 ayat 13 sampai 22. Ayub 1 ayat 13 sampai 22. Ayo kita baca sama-sama ya. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba, menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Barusan di pembacaan Alkitab, kita lihat banyak kecelakaan yang terjadi pada seorang yang bernama Ayub ya. Nah, Ayub itu
Kita tahu dia adalah sebuah kitab, tapi dia juga sekaligus adalah nama seseorang. Orang yang bernama Ayub ini adalah orang yang saleh, dia selalu beribadat pada Tuhan. Kita baca sama-sama yuk, Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, Ayub, dia juga adalah orang yang kaya. Dia punya harta benda yang banyak. Kalau di zaman dulu kita bisa lihat dari adanya ternak hewan. Kita baca lagi, Ayub pasal 1 ayat 3. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Betul ya, ada begitu banyak hewan yang dia miliki, dan bahkan pegawai-pegawai juga. Nah, jadi Ayub bukan hanya orang yang kaya, tapi tadi kita juga belajar dia sebagai orang yang saleh. Dia taat beribadah, dia takut akan Tuhan. Jadi, Tuhan melihat Ayub, Tuhan begitu senang. Semoga kita juga ketika Tuhan melihat kita masing-masing, anak-anak dan ibu guru juga, Tuhan menjadi senang karena melihat kita yang suka beribadah, yang takut akan Tuhan. Amin ya. Nah, saat Tuhan melihat Ayub, dia begitu bangga. Dia bilang, ini hambaku Ayub. Dia tidak ada yang seperti dia. Dia yang terbaik di seluruh bumi. Nah, lalu iblis bilang apa? Iblis bilang pada Tuhan, oh dia begitu karena dia kaya. Nah, maka iblis minta izin untuk menguji Ayub. Iblis yakin kalau ada bencana, kecelakaan terjadi pada Ayub, sehingga Ayub kehilangan semuanya, maka Ayub akan marah sama Tuhan. Ayub akan ngomel, Ayub akan meninggalkan Tuhan. Iblis bilang seperti itu kepada Tuhan. Lalu Tuhan bilang, oke, kamu bisa uji. Tapi jangan sampai sentuh Ayub, ya, jangan sampai ambil nyawa Ayub. Lalu apa yang terjadi? Itulah pembacaan kita hari ini. Orang tiba-tiba datang, bilang ada orang-orang Sheba yang datang merampas ternak-ternak Tuhan. Kemudian belum dia selesai bicara, ada lagi yang datang, bilang angin kencang dan api. Belum dia selesai bicara, ada lagi yang datang, orang-orang Kasdim datang menyerbu, gitu ya. Belum lagi selesai bicara, dia datang lagi yang katakan bahwa anak-anak Ayub semuanya mati di hari yang sama. Ada angin kencang merobohkan rumah. Mereka lagi kumpul sama-sama di rumah itu. Jadi semua kabar buruk ini datang kepada Ayub di hari yang sama. Betapa hancur hatinya Ayub kan? Lalu apa yang Ayub lakukan? Kita lihat Ayub 1 ayat 20. Sama-sama kita baca. Maka berdirilah Ayub, lalu ia mengoyak jubahnya, dia mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Luar biasa ya. Ayub di tengah-tengah kesedihan, duka, dan begitu hancur hatinya, dia beribadah. Dia menyembah. Selanjutnya, ada pengakuan yang luar biasa yang keluar dari mulut Ayub, yaitu semuanya ini milik Tuhan. Tuhan yang memberi ya, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Betapa luar biasa ya. Meskipun dalam keadaan seperti itu, Ayub memuji Tuhan. Dia bilang, terpujilah Tuhan. Kita baca ayatnya yuk, di Ayub 1 pasal 1 ayat 21. Sama-sama. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, lalu apa? Lalu Alkitab katakan Ayub tidak berdosa, tidak menuduh Allah, atau tidak marah pada Allah. Ayub 1 ayat 22.
Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berdosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi dia tidak marah pada Tuhan. Oh, Tuhan yang membuat ini semua. Tidak. Alkitab mengakui Ayub seperti itu. Nah, jadi iman yang seperti apakah yang ada pada Ayub sehingga dalam situasi yang terburuk dia bisa bersyukur pada Allah? Nah, Ibu Guru ambil khotbah ini dari khotbah Pendeta Yun di tahun 2016. Kita semua perlu punya iman yang seperti ini. Supaya apa? Supaya dalam situasi apapun kita bisa tetap bersyukur. Nah, yang pertama, iman bersyukur yang percaya pada kedaulatan Allah. Ayub 1 ayat 21 tadi kita sudah baca. Ayub memberikan pengakuan bahwa semua ini milik Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya itu semuanya bukan punya dia. Meskipun itu anaknya dia, meskipun itu ternaknya dia, ya kalau zaman sekarang mobil, motor, ya, dia percaya itu semuanya adalah milik Tuhan. Sehingga kalau itu diambil pun dia tidak marah. Ayub percaya Tuhan berdaulat atas semua miliknya. Nah, nanti PR-nya anak-anak sekalian coba tanya kepada mama papa atau guru atau cari di kamus. Apa itu berdaulat? Artinya apa? Nah, tadi iman yang bersyukur, yang percaya pada kedaulatan Allah. Yang kedua, iman yang terbangun. Tadi kita sudah bahas kan, ketika Ayub mendengar kabar itu, dia berdiri. Artinya dia terbangun. Dia bukan bangun dari tidur atau pingsan. Tapi kalau di dalam bahasa asli, kita bisa tahu kalau dia bangun dari posisi menyembah Allah. Lalu setelah itu, setelah dia terbangun, dia melakukan duka cita, ya, dia merobek, kemudian mencukur rambutnya. Kalau zaman itu artinya dia berduka cita. Lalu setelah itu dia sujud merendahkan dirinya. Artinya apa? Dia bersyukur, beribadah kepada Tuhan. Tadi kan ada ya di ayatnya, terpujilah Tuhan. Nah, anak-anak semuanya, Ayub tidak putus asa dan tidak menjadi cemas. Tetapi dia malahan sujud dan menyembah. Kalau kita putus asa, kalau kita menjadi cemas, kita worry, kita tulang-tulang itu akan rusak dan hati itu akan membusuk. Ada lagunya kan? Hati yang gembira adalah obat, ya kan? Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Ya. Jadi Tuhan sudah beritahu, maka kita harus apa? Semangat. Kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Maka Ibu Guru berharap kita bisa memiliki iman yang seperti Ayub, yang percaya pada kedaulatan Allah. Dan mengakui bahwa semua yang kita punya itu adalah milik Tuhan. Nah, sehingga apapun yang terjadi kita semakin beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini kita merenungkan, apakah kita sudah bersyukur kepada Allah atau belum? Nah, seperti minggu lalu kita sudah merayakan Hari Raya Syukur Thanksgiving. Nah, kita diingatkan lagi, apakah kita sudah menyiapkan syukur dalam 1 tahun atau belum? Nah, iman yang orang yang tidak bersyukur itu seperti iman orang bodoh. Kita baca sama-sama Roma pasal 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah, kiranya kita semua menjadi anak-anak yang tahu untuk bersyukur dan memuliakan Allah Bapa kita. Sehingga seperti Ayub, kalau kita baca lanjutan kisah Ayub, pada akhirnya Ayub ini dipulihkan dan berkat-berkatnya dia juga Tuhan kembalikan, Tuhan pulihkan bahkan 2 kali lipat.
Maka saya berdoa agar kita semua juga boleh menerima berkat 2 kali lipat, bahkan ratusan kali lipat malahan. Nah, untuk itu kita harus bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Bapa kami mengucap syukur karena firman-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami, yang membuat kami sadar untuk kami boleh bersyukur. Kami mohon ampun atas dosa kami yang tidak bersyukur, yang tidak mempersiapkan syukur kepadamu. Kiranya Engkau yang mau membuat kami menjadi anak-anak yang saleh, yang takut akan Engkau seperti Ayub, sehingga di dalam sekolah kami, dalam keluarga kami boleh memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, kami mengingat akan orang tua kami yang bekerja untuk kami. Kiranya Engkau berikan kesehatan dan kekuatan dan berkat, agar kiranya seluruh hal-hal yang kami butuhkan Bapa, Engkau yang mau sediakan. Bapa, kami juga berdoa kiranya Engkau berkati agar kami yang sudah mempersiapkan persembahan ini, Engkau pun yang mau terima persembahan ini, dan itu boleh menyenangkan-Mu ya Bapa. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita doa Bapa kami sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.